Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Budidaya cacing sutra. Warga Boyolali ini peroleh omset 7 juta per bulan. Cara budidaya cacing sutra. Pada masa pandemi, kondisi perekonomian Indonesia terpuruk. Walau begitu, hidup harus terus berjalan. Hal inilah yang mendorong sejumlah warga di Desa Domplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, melakukan berbagai usaha demi meningkatkan ekonomi keluarga saat pandemi COVID-19. Salah satunya, budidaya cacing sutra. Supriyanto, 42 tahun, warga Desa Domplang mengatakan, budidaya cacing sutra merupakan salah satu bentuk usaha masyarakat untuk bertahan hidup di masa pandemi ini. Supriyanto sendiri awalnya berdagang wedangan di Desa Domplang. Namun karena merebaknya pandemi COVID-19, dia beralih profesi sebagai peternak cacing sutra yang cukup menjanjikan, guna membantu perekonomian keluarga. Permintaan cacing sutra meningkat dengan banyaknya usaha peternakan ikan hias di Boyolali. Pandemi COVID-19 telah membuat sejumlah warga di Desa Domplang, Boyolali beralih profesi menjadi peternak cacing sutra. Kata Supriyanto dikutip dari Antara. Lalu bagaimana omset penghasilan Supriyanto beserta warga lainnya di Desa Domplang dalam beternak cacing sutra? Berikut selengkapnya. Menurut dia, cacing sutra muncul dari limbah dari puluhan kolam ikan lele yang ada di sekitarnya. Cacing sutra ini nantinya digunakan sebagai pakan bibit ikan nila, atau gurame, atau lele, dan untuk makan ikan hias yang kini banyak diminati masyarakat. Harga cacing sutra bervariasi, mulai Rp25.000 per liter hingga Rp27.000 per liternya. Omset dari usaha budidaya cacing sutra rata-rata mencapai Rp6 juta hingga Rp7 juta per bulan, dengan lahan 11 petak bidang tanah untuk cacing sutra. Selain itu, produk cacing sutra yang dihasilkan dari proses budidaya itu juga tidak susah dalam menjual hasil panennya. Hal ini dikarenakan tengkulak biasanya sudah datang ke lokasi untuk membeli. Siswanto, 46 tahun, Kadus Desa Domplang mengatakan, budidaya cacing sutra dilakukan warga Desa Domplang karena meningkatnya pesanan untuk memberikan makanan ikan hias. Jumlah peternak di Desa Domplang kini mencapai 15 orang yang membudidayakan cacing sutra. Biasanya pelanggan yang ingin mengambil ke lokasi harus pesan peternak terlebih dahulu. Hasilnya lumayan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Cara budidaya cacing sutra yang mudah untuk pemula. Bisnis yang menguntungkan. Apakah pernah terpikirkan untuk berbisnis ternak cacing sutra? Ternyata sangat menguntungkan loh. Yuk ikuti cara budidaya cacing sutra yang mudah untuk pemula berikut ini. Cacing sutra adalah cacing yang termasuk dalam kelas Oligochaeta dengan ukuran 2 hingga 4 cm dan hidup di perairan jernih. Cacing sutra atau yang biasa disebut cacing rambut mengandung protein sebanyak 57 hingga 60% dan lemak antara 13 hingga 20%. Kandungan nilai gizi pada cacing sutra cukup tinggi sehingga banyak orang memburunya. Cacing sutra biasanya menjadi bahan baku pakan ternak dan anak ikan. Ukurannya yang kecil sangat sesuai dengan besar mulut ikan. Selain itu, cacing sutra juga bisa menjadi bahan baku obat dan kosmetik. Melihat peluang bisnis tersebut, apakah kamu tertarik membudidayakan cacing sutra? Melansir berbagai sumber, berikut sejumlah tips yang bisa kamu gunakan untuk budidaya cacing sutra. Cara budidaya cacing sutra yang mudah untuk pemula. 1. Benih untuk budidaya cacing sutra. Langkah pertama dalam budidaya cacing sutra adalah mendapat benih. Ada 2 cara yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu bisa membeli benih cacing sutra di toko ikan hias atau pasar hewan. Cara kedua, kamu bisa mencarinya di ladang atau sawah. Jika kamu memilih cara kedua, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Pilihlah benih yang berkualitas atau benihnya menyerupai gumpalan rambut yang bergerak cepat. Pisahkan gumpalan tersebut dari cacing sutra lainnya. Lalu pindahkan ke wadah yang telah diisi air untuk menghindarkan benih dari bakteri atau logam. Simpanlah benih dalam wadah berisi air tersebut selama 2 hingga 3 hari. Pastikanlah jumlah air dalam wadah itu sedikit dan selalu bersih. Pastikan kadar oksigen dalam air cukup. Apabila dirasa kurang, pasanglah aerator untuk menambah oksigen dalam air.
2. Siapkan media budidaya cacing sutra. Terdapat 2 media budidaya cacing sutra yang biasa digunakan, yaitu media lumpur dan air. Berikut cara menyiapkan kedua jenis media tersebut. Budidaya dengan media lumpur. Siapkanlah sebuah wadah yang nantinya diisi oleh lumpur. Carilah lumpur yang tidak mengandung logam, atau lumpur yang baik bisa didapat di area persawahan. Lumpur harus dialiri air secara baik. Budidaya dengan media air, budidaya cacing sutra. Sediakan wadah yang bersih dan cukup besar, tuangkan air bersih ke dalam wadah tersebut. Siapkanlah selang agar wadah tersebut dapat selalu dialiri air bersih. Cara lain untuk mengalirkan air adalah membentuk rak. Taruhlah wadah yang sudah sedikit berlubang dan berisi air bersih di rak paling atas. Kemudian taruh wadah berisi air dan cacing sutra di bawahnya. Siapkan juga lubang kecil untuk sirkulasi air pada media cacing sutra. Tiga, pemindahan benih cacing. Setelah benih cacing sutra kamu simpan dalam wadah selama beberapa hari, pindahkanlah benih ke dalam media budidaya. Berikut cara memindahkan benih cacing sutra. Lakukanlah pemindahan benih secara hati-hati karena cacing sutra mudah stres. Gunakan alat semisal sendok atau jaring ikan berukuran kecil untuk memindahkan benih cacing sutra. Jangan gunakan tangan saat memindahkan cacing sutra. Suhu tangan menyebabkan kegagalan budidaya cacing sutra. Pindahkanlah benih secara cepat agar cacing sutra tidak stres. 4. Perawatan cacing sutra. Setelah memindahkan benih, langkah budidaya cacing sutra selanjutnya adalah perawatan. Berikut hal yang bisa kamu lakukan untuk merawat cacing sutra. Pastikanlah media selalu basah dengan aliran air. Air yang mengalir berada pada kisaran 0,01 liter per detik pada ketinggian 10 hingga 15 cm. Jumlah debit air yang cukup memungkinkan aliran oksigen tetap terjaga baik. Usahakan media budidaya tidak tercemari bahan kimia. 5. Makanan utama cacing. Kamu harus memasukkan makanan secara teratur ke dalam wadah. Berikut makanan yang bisa kamu berikan pada cacing sutra. Ampas tahu, kotoran ayam yang melalui fermentasi, sawi yang telah hancur dan terfermentasi. 6. Panen cacing sutra. Kamu bisa memanen cacing sutra setelah memasuki usia 70 hingga 75 hari setelah pemindahan media budidaya. Berikut langkah yang harus kamu lakukan untuk memanen. Siapkanlah kain berwarna gelap, tutuplah media cacing sutra dengan kain tersebut. Biarkan wadah tersebut tertutup selama 5 hingga 6 jam. Kumpulkanlah cacing sutra tersebut menggunakan jaring ikan. Semoga video ini menginspirasi kamu dalam melihat peluang bisnis. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di channel Agropedia.